Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku berharap kalian selalu semangat dan senyum terus dalam menjalani harinya ya. Perkenalkan, aku Balkis Mumtazah, mahasiswi PPG Prajabatan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video ini, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai model pembelajaran Project Based Learning. So, enjoy this video. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Project Based Learning itu? Yaitu model pembelajaran yang digunakan untuk memahami suatu konsep materi tertentu melalui proses pembuatan proyek yang berbentuk produk nyata berdasarkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata dasar teori dari perkembangan model pembelajaran Project Based Learning berasal dari teori konstruktivisme loh, di mana teori ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri ataupun berkolaborasi di bawah koordinasi guru ataupun dosen. Maka dari itu, sikap pemandirian peserta didik merupakan modalitas utama dalam penerapan Project Based Learning di sekolah. Beberapa karakteristik dari model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam hal ini peserta didik akan diberikan kebebasan secara penuh untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Yang kedua, model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang kegiatannya dilakukan secara berkelompok, di mana nantinya setiap peserta didik akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil saat mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, kegiatan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi pada diri peserta didik. Yang ketiga, produk yang akan dihasilkan dari setiap kelompok akan mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student oriented, sehingga guru tidak berhak untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan oleh setiap kelompok. Maka dari itu, nantinya produk-produk yang akan dihasilkan oleh setiap kelompok akan mengalami perbedaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, model pembelajaran Project Based Learning ini akan meminta peserta didik untuk mengevaluasi diri secara berkala atau bertahap, di mana guru juga akan mengawasi hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk tahapan selanjutnya. Yuk teman-teman, kita bahas sintaks dari model pembelajaran Project Based Learning ini. Yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar. Pada kegiatan ini, guru memberikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan nyata, di mana pemberian topik-topik ini dapat dilakukan melalui penayangan video maupun penayangan gambar. Lalu, peserta didik diminta untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dari topik-topik tersebut. Melalui apa yang dilihat, bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi, mengapa permasalahan tersebut berkaitan dengan kehidupan nyata, sampai apa yang bisa peserta didik lakukan untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, merancang perencanaan proyek, di mana peserta didik nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Tentunya produk tersebut harus mampu menjawab pertanyaan mendasar yang telah didapatkan sebelumnya. Kegiatan merancang tersebut meliputi alat dan bahan apa saja yang digunakan, timeline, serta deadline dalam penyelesaian proyek tersebut. Tiga, ada memonitor peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator, berfungsi untuk membantu dan mengarahkan peserta didik apabila mereka mengalami kendala saat menyelesaikan proyek tersebut. Guru juga memantau segala aktivitas atau tahapan apa saja yang telah dilakukan oleh peserta didik, agar nantinya produk yang akan dihasilkan tetap sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Untuk mempermudah guru dalam proses memonitoring, maka guru diperlukan membuat rubrik untuk merekam segala aktivitas yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, ada pengujian hasil. Guru memberikan umpan balik dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh peserta didik selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Selain itu, guru juga mengajak peserta didik untuk menganalisis apakah produk yang telah dihasilkan sudah mampu menjawab pokok permasalahan yang ada. Yang kelima, ada mengevaluasi pengalaman.
guru meminta peserta didik untuk mengutarakan pengalaman apa saja yang didapatkan meliputi kesulitan dan hambatan, yang dimana kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi bagi guru dan tentunya bagi peserta didik saat akan melaksanakan kegiatan proyek di pertemuan selanjutnya. Lalu, apa sih peranan sebagai seorang guru maupun peserta didik saat menerapkan project based learning di sekolah? Guru merupakan sebagai seorang fasilitator yang akan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan atau kendala saat mengerjakan produk yang akan dihasilkan. Sedangkan peserta didik merupakan pemeran utama selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan peserta didik diberikan kebebasan secara penuh untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Mengapa sih guru perlu mempertimbangkan untuk mengimplementasikan model pembelajaran project based learning di sekolah? Hal ini dikarenakan model pembelajaran project based learning mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kemudian, model pembelajaran project based learning juga mampu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis pada diri peserta didik. Di mana pada model ini, peserta didik nantinya akan mengerjakan sebuah proyek yang mampu untuk menghasilkan produk nyata. Di mana produk nyata ini akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diberikan. Maka dari itu, tentunya melalui kegiatan ini, kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan pemecahan masalah pada diri peserta didik akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, model pembelajaran project based learning ini juga mampu untuk meningkatkan kreativitas pada diri peserta didik. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, kalau model pembelajaran project based learning ini akan meminta peserta didik untuk menghasilkan produk nyata, yang nantinya produk nyata ini harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diberikan. Maka dari itu sangat diperlukan jiwa kreativitas pada diri peserta didik, serta kemampuan peserta didik mengenai kreativitas tentunya akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, model pembelajaran project based learning ini juga mampu meningkatkan kemampuan kolaborasi pada diri peserta didik, di mana saat mengerjakan proyek yang nantinya akan menghasilkan produk nyata, peserta didik akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, yang tentunya nanti peserta didik akan saling berkolaborasi, saling berkomunikasi, dan juga saling untuk mengutarakan pendapat sehingga mendapatkan sebuah keputusan untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Tentunya kemampuan kolaborasi pada diri peserta didik akan mengalami peningkatan. Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh model pembelajaran project based learning diantaranya yang pertama, topik yang dipilih perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama untuk memahami materi yang sedang dibahas terlepas dari keberagaman pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua, model pembelajaran project based learning ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, diharapkan guru mampu secara bijak menentukan kompetensi apa saja yang tepat ketika diimplementasikan ke dalam model pembelajaran project based learning. Yang ketiga, terdapat anggota kelompok yang tidak aktif selama proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru tidak bisa memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga sangat dimungkinkan setiap anggota kelompok ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Yang keempat, terdapat kemungkinan terjadinya pengeluaran biaya yang cukup besar. Hal ini dikarenakan guru membebaskan peserta didik untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Yang kelima, terdapat kemungkinan terjadinya pemahaman yang tidak merata dari setiap peserta didik. Hal ini dikarenakan pada model pembelajaran project based learning ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan. Yang dimana produk yang akan dihasilkan ini tergantung bagaimana hasil analisis yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan terjadinya pemahaman yang tidak merata dari setiap peserta didik. Kira-kira hal apa saja sih harus dipersiapkan oleh guru saat mengimplementasikan model pembelajaran project based learning di sekolah? Pertama, guru harus mempertimbangkan kompetensi dasar apa yang digunakan.
Hal ini dikarenakan model pembelajaran project based learning ini membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Maka dari itu, guru harus secara bijak untuk menentukan kompetensi dasar apa yang sekiranya cocok untuk diimplementasikan ke dalam model pembelajaran project based learning. Yang kedua, guru harus membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok secara beragam. Hal ini dikarenakan agar setiap peserta didik mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang sama terlepas dari keberagaman kemampuan dari diri peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, guru harus membagi waktu untuk kegiatan konsultasi atau melakukan bimbingan agar setiap kelompok mendapatkan bimbingan yang sama, di mana guru dapat melakukan bimbingan di luar jam pembelajaran, seperti menggunakan Zoom meeting ataupun WhatsApp group. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan mengenai model pembelajaran dari project based learning. Aku berharap video ini dapat membantu teman-teman semua apabila ingin mengimplementasikan model pembelajaran project based learning di kelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.